Seekor babi hutan besar telah berhasil menumbangkan Hyunwoo, membuat harga dirinya hancur seketika. Dia merasa sangat malu, apalagi di hadapan seorang gadis dan seorang anak kecil yang melihat kejadian itu. Meski sakitnya tidak seberapa, rasa malunya tak tertahankan. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpura-pura pingsan, walau sebenarnya dia sendiri bingung dengan tindakannya. Bonggil, yang panik, justru mengira Hyunwoo telah mati. Ketika Bonggil memeriksa napasnya, Hyunwoo malah menahan napas, semakin memperkeruh keadaan. Apa yang kulakukan? Batinnya berkecamuk. Situasi makin kacau saat Yunha memeriksa detak jantungnya. Sentuhan lembut tangannya membuat sesuatu seperti kilatan kecil melintas di hati Hyunwoo. Namun yang benar-benar tak terduga adalah saat dia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut menyentuh bibirnya. Hyunwoo tersadar itu adalah Yunha, karena udara tiba-tiba mengisi paru-parunya. Saat Yunha hendak menarik napas lagi, Hyunwoo tak mampu lagi mempertahankan sandiwaranya. Dia membuka matanya, kaget, lalu terduduk dengan wajah merah padam. Dengan nada tinggi, dia berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Yunha menatapnya bingung, namun dengan polosnya menjawab, "Kau tak bernapas. Aku hanya memberimu napas buatan agar kau selamat." Mata Hyunwoo melebar, tubuhnya menegang antara rasa malu dan kekagetan. Tanpa mengatakan apapun, ia berdiri dan berlari begitu saja menjauh dari mereka secepat mungkin. Bonggil mengangkat alis, menatap punggung Hyunwoo yang semakin menjauh. "Ada apa dengannya, Agassi?" Yunha menghela napas, berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya yang terkena tanah. Entahlah, mungkin babi itu membuatnya trauma. Meski begitu, ada secercah senyum kecil di wajahnya. Lelaki itu selamat, dan itu cukup untuk membuat hatinya lega. Hyunwoo tak sadar kalau topinya tertinggal di hutan. Dia berlari dengan sisa kekuatan yang masih tersisa di tubuhnya. Hyunwoo sampai di tempat di mana ia mengikat kudanya di dekat pasar. Dia merasa sangat gemetar. Dia pernah memenangkan negosiasi dengan pemberontak bermuka bengis, namun rasanya tak segugup ini. Dia juga pernah berhasil menaklukkan kerajaan sebelah saat memperebutkan lahan strategis, namun kakinya tak segemetar ini. Dia benar-benar tak habis pikir, ilmu apa yang dipakai gadis itu hingga dia menjadi selemah ini batinnya. Dia duduk di bawah pohon itu, memejamkan matanya, namun yang teringat hanya gadis itu. Bahkan napas gadis itu masih terasa di sekitar wajahnya. Tidak, tidak. Dia menepuk-nepuk pipinya, berusaha menyadarkan dirinya sendiri. Pertama, bertemu dia berani menggenggam pergelangan tanganku. Pertemuan kedua, dia berani mengusik bibirku. Lalu apa yang akan dia lakukan padaku jika nanti bertemu lagi? Kata Hyunwoo. Seusai mencuci dan mengantarkan Bonggil kembali ke rumahnya, Yunha menyempatkan diri untuk memberikan ibu Bonggil obat ramuan dedaunan yang tadi ia cari saat pulang melintasi hutan. Dia masih menyimpan beberapa lembar daun di sakunya, lalu berpamitan pergi. Langkah kaki Yunha semakin cepat ketika melihat lelaki yang tadi melarikan diri di hutan, tengah duduk bersandar di bawah pohon dengan mata terpejam. Pelan-pelan ia mendekat dengan tangan memegang topi milik si pria. Apa babi hutan itu membuatnya sangat sakit? Batin Yunha sambil memandang wajah Hyunwoo yang terlelap. Melihat bibir Hyunwoo yang lembab, ia teringat aksi heroik yang tadi dia lakukan terhadap Hyunwoo. Ada perasaan aneh menghinggapi hatinya. Ia tak sengaja berdehem dan akhirnya membangunkan Hyunwoo. Hyunwoo tersentak dari tidurnya. Matanya membelalak melihat Yunha berdiri dekat sekali dengannya. Wajahnya memerah seketika, dan dengan panik ia melipat kedua tangannya di dada. "Jangan, tolong jangan lakukan itu," katanya dengan nada tergagap. Yunha mundur selangkah, alisnya bertaut. "Apa yang kau katakan? Memangnya aku hendak melakukan apa padamu?" Tanyanya dengan nada kesal. Ia merasa tersinggung dianggap gadis sembarangan. Aku hanya..." Hyunwoo bingung mencari kata-kata. "Aku hanya ingin mengembalikan topimu," potong Yunha sambil mengulurkan topi itu ke arahnya. "Ini." Hyunwoo mengambil topi itu dengan ragu-ragu, wajahnya masih tampak gugup. Ia melirik Yunha dengan hati-hati, tapi tak mampu menatapnya terlalu lama. "Sudah siang," kata Yunha sambil memandang langit yang mulai cerah. "Perutku lapar. Ayo kita makan." Ia menunjuk ke arah kedai di pasar yang terlihat dari kejauhan.
Hyunwoo hanya berdiri kaku, tak mengatakan apa-apa. Canggungnya membuat suasana semakin aneh. Yunha melipat tangan di pinggangnya, menatap tajam. "Apa perlu aku menarikmu seperti waktu itu?" Katanya dengan nada tegas, mengingatkan Hyunwoo pada momen memalukan ketika ia harus diseret oleh gadis ini. Hyunwoo langsung berdiri dengan gerakan cepat seolah tak ingin mengulang kejadian itu. Mereka berjalan bersama menuju kedai. Langkah mereka diiringi aroma masakan yang menguar dari pasar. Hyunwoo, yang awalnya enggan, mulai merasa sedikit nyaman melihat Yunha berceloteh tentang apa saja yang ia temui sepanjang perjalanan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, mereka akhirnya duduk di kedai sederhana. Yunha memesan semangkuk sup hangat, sementara Hyunwoo, meski awalnya canggung, mulai menikmati suasana. Namun di benaknya, ia masih bertanya-tanya, mengapa kehadiran gadis ini begitu mengguncang duniaku? Matahari siang itu menyinari kedai kecil di pinggir desa. Cahaya hangatnya menyusup melalui celah-celah atap jerami. Hyunwoo duduk diam di kursinya, memperhatikan gadis di depannya dengan sorot penuh selidik. Yunha, tanpa banyak bicara, memasukkan beberapa helai daun ke dalam cangkir berisi air panas yang baru saja dipesannya. Asap tipis mengepul, membawa aroma herba yang samar namun menenangkan. "Dari mana asalmu, Gongja?" tanya Yunha, memecah keheningan. Tangannya sibuk mengaduk ramuan dalam cangkir kayu, sementara matanya tetap tertuju ke cairan yang berputar di dalamnya. Namun, saat Hyunwoo tak segera menjawab, ia mengangkat pandangannya, tatapan penuh tanya yang tak bisa dihindari. "Aku dari tempat yang jauh," jawab Hyunwoo akhirnya, dengan nada datar namun terdengar enggan. Yunha tersenyum tipis, entah mengejek atau hanya ingin mengalihkan suasana. "Siapa namamu?" tanyanya lagi, kali ini sambil meletakkan cangkir di depannya. Namun, bukannya menjawab, Hyunwoo justru menatap cangkir itu dengan alis sedikit terangkat. "Daun apa yang kau masukkan ke dalamnya?" "Ramuan penghilang rasa sakit," jawab Yunha santai. "Aku harap bisa membantu mengurangi nyeri akibat binatang liar yang menyerangmu tadi." Hyunwoo menegang sejenak, sedikit tersinggung. "Aku baik-baik saja," tegasnya, nyaris memotong kalimat gadis itu. Ia tak ingin dianggap lemah. "Baik-baik saja?" Yunha menatapnya dengan alis terangkat. Senyum penuh arti menghiasi wajahnya. "Padahal tadi kau pingsan." Kata-kata itu membuat Hyunwoo terdiam. Ia tak ingin gadis itu tahu kalau ia hanya berpura-pura pingsan. Tanpa banyak bicara lagi, ia mengambil cangkir itu dan menyeruput sedikit isinya. Rasanya pahit, membuat wajahnya sedikit meringis. "Kau tidak punya nama?" tanya Yunha lagi sambil sesekali menyuapkan makanan ke mulutnya. Hyunwoo terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, "Kalau boleh memilih, aku lebih baik tidak punya nama." Yunha terkekeh kecil, matanya berbinar karena penasaran. "Kenapa? Apa namamu jelek?" "Bukan, namaku terlalu berat," jawabnya singkat, dengan nada yang entah mengandung rasa pahit atau penyesalan. Yunha mengangguk pelan seolah memahami, meskipun jelas ia tak sepenuhnya mengerti. Orang tua zaman sekarang memang terlalu berlebihan menamai anak mereka. Selalu panjang dan penuh arti. Hyunwoo menatapnya, untuk pertama kalinya merasa bahwa gadis ini mungkin lebih tajam daripada yang ia duga. Namun ia hanya diam, membiarkan Yunha melanjutkan makannya, sementara ia kembali meminum ramuan pahit itu. "Lalu, apa tujuanmu datang sejauh ini?" "Aku suka berburu. Saat melintasi sungai, aku menemukan sebuah selendang. Aku ingin mengembalikannya kepada pemiliknya," jawab Hyunwoo. "Selendang? Apa warnanya merah muda?" tanya Eunha dengan mata berbinar. Hyunwoo mengangguk dan merogoh sakunya, tetapi seketika wajahnya berubah. Baru ia sadari, selendang itu tertinggal di saku pakaian yang tadi ia titipkan di toko penyewaan pakaian. Aku meninggalkannya di..." "Itu pasti selendangku yang kemarin tertinggal," potong Eunha cepat. "Jika ada sulaman bunga persik di sudutnya, berarti itu memang milikku." Ia tersenyum kecil sebelum melanjutkan. "Tak apa, untukmu saja. Anggap saja sebagai tanda permohonan maafku karena sudah salah sangka." Mereka saling menatap, senyum samar terukir tanpa mereka sadari. Ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Percik halus yang perlahan menyala, menghangatkan udara di sekitar. "Yunha, sepertinya tahun ini kau akan menikmati perayaan panen raya bersama kekasihmu. Biasanya kau hanya bersama Cha," ujar seorang pria sambil sibuk membolak-balik dagangannya di atas panggangan. Yunha menoleh, sedikit mengernyit. "Kekasih yang mana yang kau maksud, Ora Beonim?" Lelaki itu melirik Hyunwoo, lalu menyikut udara dengan sikunya sambil menyunggingkan senyum penuh arti. Bukan.
Dia hanya seorang dari tempat yang jauh, bukan kekasihku. Tegas Yunha cepat. Ah, begitu rupanya. Pria itu mengangguk pelan. Lalu, di mana Cha? Aku menyuruhnya pulang. Pulang? Ya, ibunya pasti merindukannya. Yunha menatap jauh ke arah jalanan yang mulai lengang. Kau tahu, Orabeonim? Kerinduan adalah siksaan paling berat yang diberikan orang terkasih padamu. Lelaki itu terdiam sejenak sebelum menghela napas. Ya, kau benar. Dan penawarnya hanyalah pertemuan, bukan? Yunha mengangguk, sementara Hyunwoo tetap diam, mendengarkan percakapan mereka dalam diam. Kini setidaknya dia tahu nama gadis itu, Yunha. Desa kami akan mengadakan pesta panen raya 6 hari lagi, ujar Yunha tiba-tiba, kini menoleh pada Hyunwoo. Semua orang tengah sibuk mempersiapkannya. Oh ya, apa aku boleh datang? Tanyanya sedikit ragu. Yunha mengangkat bahu santai. Perayaan itu terbuka untuk siapa saja yang ingin hadir.